hadir di tengah-tengah kami semua. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menguatkan kami yang sedang di dalam penantian, yang sedang menunggu pertolongan Tuhan. Kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berbicara untuk kami semua Tuhan, kami siap untuk menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh jumpa kembali ya, walaupun masih melalui Zoom. Saya berdoa karena dengar sih border Western Australia Perth akan dibuka pada bulan Februari. Tapi saya nggak tahu apakah ada terjadi perubahan. Mudah-mudahan semua akan berjalan dengan lancar, kita bisa ketemu lagi on-site, dan kita bisa bersekutu lagi bersama-sama. Seneng ya kalau bayangin ya Bapak Ibu ya. Nah, pada siang hari ini, saya mau menyampaikan kebenaran firman yang simpel sekali sebetulnya. Sebentar lagi kita ini akan mengakhiri tahun 2021, Saudara. Saya setiap kali selalu ingatkan bahwa kalau kita itu mengakhiri tahun, mari kita belajar untuk mengakhiri itu bersama dengan Tuhan dan memulai tahun depan itu dengan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Belajar untuk dengar-dengaran dan menangkap pimpinan Tuhan untuk next year. Karena apa? Karena kita ini sewaktu-waktu nggak ngerti apa yang akan terjadi. Siapa yang pernah membayangkan di awal 2020, tadi enak-enakan, tiba-tiba terjadi COVID, tidak pernah orang tuh persiapan, banyak pekerjaan yang mengalami kehancuran, banyak orang-orang kehilangan pekerjaan, banyak pengusaha juga drop, jadi tidak ada orang yang siap dengan semuanya. Dan banyak juga kita tanpa sadar ada orang-orang yang kita kenal yang tiba-tiba dipanggil Tuhan. Jadi tahun 2020 sampai tahun 2021 ini kita betul-betul mengalami seperti Elia yang mengalami kekeringan ya. Saya masih ingat di awal 2020 itu yang saya sampaikan kepada banyak jemaat. Di akhir tahun 2019 saya menyampaikan mengenai tahun-tahun Elia tinggal di Sungai Kerit. Dan saudara, karena itu mari manfaatkan kesempatan ini terutama untuk mencari pimpinan Tuhan untuk tahun depan. Satu hal yang saya percaya bahwa yang saya tangkap begini, salah satu yang saya tangkap untuk tahun depan akan menjadi tahun padang gurun, Bapak Ibu. Tahun padang gurun itu maksudnya itu begini. Kalau orang mendengar kata padang gurun itu langsung dibayangkan tuh ngeri dulu ya. Dan saya merasakan memang tidak salah kalau kita membayangkan tahun padang gurun itu tahun ngeri. Tetapi yang saya maksudkan bahwa tahun padang gurun itu adalah tahun di mana ada banyak dalam tanda kutip hal-hal yang mendadak yang tiba-tiba akan muncul tahun depan. Jadi tiba-tiba misalnya gini, kondisi sudah enak, tahu-tahu terjadi perubahan drastis. Ibaratnya saya tuh bilang begini, ibaratnya kita ini kayak naik jet coaster, saudara. Jadi naik jet coaster, tahu-tahu kita ini kayak naik jet coaster di dalam, kalau kita ada permainan seperti itu ya, di dalam tunnel, terowongan, kita gelap, tahu-tahu tiba-tiba jeglek ke bawah. Tiba-tiba terus kemudian naik lagi. Jadi akan terjadi seperti itu. Makanya penting sekali untuk kita itu betul-betul berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Tetapi sekaligus kabar gembiranya itu begini, saya percaya kabar gembiranya tahun depan itu memang kayak jet coaster, tapi seperti saudara lihat juga jet coaster itu dalam tanda kutip ya pada akhirnya aman-aman juga gitu kan. Pada akhirnya kan baik-baik juga walaupun tegang, perjalanan tegang. Dan sama sebaliknya pada waktu kita main jet coaster tegang mendadak, tiba-tiba drop, tiba-tiba naik, kita tuh nggak tahu di depan tuh kayak apa. Kita hanya bisa lihat jangka jarak pendek.
Tetapi sekaligus di padang gurun itu ada banyak kejutan-kejutan yang luar biasa seperti pengalaman orang Israel di padang gurun, itu ada tiang awan, ada tiang api, ada perlindungan-perlindungan, ada penyediaan Tuhan yang luar biasa, ada air yang pahit, tapi kemudian Tuhan juga kirimkan mana, muncul Elim, ada mereka kekurangan makanan, Tuhan juga tiba-tiba munculkan mana, mereka kepengen daging, Tuhan perintahkan angin itu bertiup di arah yang berlawanan, sehingga burung-burung puyuh itu terbang ke arah orang Israel, perkemahan orang Israel, dan mereka banyak yang berjatuhan, burung-burung puyuh itu banyak yang berjatuhan di perkemahan orang Israel, sehingga orang Israel bisa makan daging dengan sepuas-puasnya. Dan sekaligus saya percaya tahun depan adalah saya mengaminin Yesaya 22 ayat 22 bahwa akan terjadi banyak pintu-pintu baru yang dibuka oleh Tuhan, kesempatan-kesempatan yang baru, pengalaman-pengalaman seperti jet coaster akan membawa kita pada pengalaman-pengalaman baru, berkat-berkat baru, surprise-surprise yang menyenangkan yang tidak pernah kita bayangkan, pintu-pintu kesempatan yang baru yang akan terbuka buat saudara dan saya. Amin ya Bapak Ibu. Dan sekarang kita akan membaca renungan kita siang hari ini. Saya akan sharing kepada Bapak Ibu satu kebenaran yang sederhana sekali siang hari ini ya. Sederhana banget. Supaya apa? Jangan sampai yang sederhana ini ibarat orang itu gini, kadang-kadang yang bikin kita jatuh itu bukan hal yang kelihatan besar. Karena yang kelihatan besar kita tuh sudah membuat langkah-langkah pengamanan untuk menghindari. Tetapi yang seringkali menjatuhkan orang itu yang kecil-kecil yang tidak kelihatan. Ibarat orang kalau jalan pakai sepatu, di dalam sepatunya itu ada kerikil, tidak enak jadi jalannya. Nah, siang hari ini ada kerikil yang kita perlu jaga dengan baik-baik supaya apa? Supaya tahun 2022 betul-betul banyak yang terjadi selama 2 tahun ini yang terlambat, yang pending, yang tertunda, planning-planning yang seperti dibekukan dulu, impian-impian yang seperti dibekukan dulu, saya berdoa tahun 2022 akan menjadi penggenapan. Saudara, ada satu hal yang simpel sekali yang seringkali kita remehkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yuk kita buka Yakobus pasal yang pertama. Kita lihat Yakobus pasal 1. Yakobus pasal yang pertama. Kita lihat ayat yang ke-6 sampai ke-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Apapun yang amazing yang akan Tuhan siapkan tahun 2022, itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita punya satu kerikil yang namanya bimbang, yang namanya keraguan, yang namanya bimbang, keraguan, bahasa yang lain juga kekhawatiran. Jadi kenapa sih orang khawatir? Berarti itu dia ragu akan masa depannya. Orang khawatir masa depan berarti itu dia ragu apakah masa depannya akan bagus. Orang khawatir soal pekerjaan berarti dia itu ragu apakah pekerjaannya bisa bagus, berjalan dengan bagus seperti yang diharapkan. Jadi ada satu kerikil kecil yang kelihatannya sepele ibu-ibu, bapak, tapi jangan sampai gara-gara ini kita itu kehilangan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kita semua di tahun depan. Memang 2 tahun ini semuanya tuh lagi diistirahatkan. 2 tahun ini banyak dari kita mengalami seperti di reset. Banyak dari kita mengalami sedikit mundur, bahkan mundur banyak. Tapi saya terlalu percaya tahun depan juga akan Tuhan itu sanggup meridim atau menebus kembali waktu yang hilang. Menebus kembali apa yang hilang selama 2 tahun ini.
Karena itu jangan sampai satu penyakit kecil ini menjadi penghalang buat saudara dan saya. Jadi siang hari ini menurut Yakobus pasal 1, kata Alkitab, bahwa orang itu tidak akan menerima apa-apa kalau dia mendua hati. Mendua hati, orang bilang ragu, orang bilang khawatir, orang bilang takut, itu semua satu saudara ya, cuman beda-beda istilah aja. Saudara, siang ini saya mau bicara tentang bimbang atau khawatir atau takut, ya, apapun istilahnya. Jadi saya nggak tahu apa yang saudara alami. Mungkin saudara berkata tahun 2021 ini sudah berat buat kami. Bagaimana lagi tahun depan? Kita nggak tahu tiba-tiba COVID ini apakah bisa tuntas. Sekarang kita enak karena turun, karena ada vaksin. Tapi kita nggak pernah tahu bahwa ketika COVID ini misalnya bermutasi atau muncul varian yang lain yang lebih ganas, kita tidak akan pernah tahu. Tidak akan pernah tahu. Karena itu banyak orang tidak heran kalau kita itu menatap ke depan. Saya sendiri juga kadang-kadang, aduh barusan Natal, sekarang Natalan lagi ya. Nggak kerasa saya sudah hampir 2 tahun ada di Australia loh Bapak Ibu. Nggak kerasa waktu bergulir dengan cepat. Kadang-kadang berpikir besok tahun depan kayak apa ya, seperti apa ya, bakalan kayak apa ya kondisinya. Saudara, kita harus waspada dengan yang namanya khawatir. Kita harus waspada dengan yang namanya takut. Orang bilang begini, kan bimbang atau khawatir atau takut itu normal, Bu, karena kita ini manusia. Namanya manusia itu pasti takut. Bapak Ibu dengarkan, kalau itu normal, maka tidak mungkin Tuhan memerintahkan untuk kita supaya tidak takut. Kalau khawatir itu normal, maka tidak mungkin Tuhan itu memerintahkan kita untuk tidak khawatir. Karena Yakobus jelas bilang kalau kita itu bimbang, kalau kita itu khawatir, kita tidak akan terima apa-apa. Berarti kan serem sekali. Nah, jadi bicara tentang khawatir, kalau Anda lihat dalam perjanjian baru, setiap kali Yesus mau melakukan mujizat, setiap kali Yesus mau bikin keajaiban, selalu terjadi orang-orang yang menyodorkan tindakan iman. Makanya Yesus sering berkata, jadilah seperti imanmu. Jadi dengan kata lain, setiap kali ada terjadi iman, tidak lama kemudian akan terjadi mujizat. Di perjanjian baru, setiap kali ada orang melakukan tindakan iman, terjadi mujizat. Contoh, perempuan Siro-Fenisia yang berkata, anjing pun makan remah-remah. Tuhan bilang, jadilah sesuai imanmu. Contoh yang lain, perwira. Tuhan, engkau tidak perlu datang ke rumah, cukup cukup ngomong, maka jadi. Tuhan bilang, jadilah sesuai imanmu. Setiap kali ada tindakan iman, akan terjadi mujizat. Berarti iman itu merupakan tombol untuk memicu mujizat. Iman itu merupakan tombol untuk men-trigger memulai terjadinya mujizat. Nah, kenapa saya bilang kita nggak boleh remehkan yang namanya khawatir. Kelihatannya simple, Ibu Bapak. Karena Anda dan saya sering ngomong khawatir itu normal, Bu, namanya manusiawi. Pasti khawatir. Dengarkan, ternyata khawatir itu justru fatal. Khawatir itu justru bahaya. Khawatir itu justru vital banget. Kenapa saya bilang vital? Yuk kita buka kitab Ayub. Tadi saya bilang, di mana ada iman, itu akan memacu, akan memicu terjadinya mujizat. Iman adalah seperti tombol yang memicu terjadinya mujizat. Ayub pasal yang ketiga, ayat yang ke-25. Firman Tuhan bilang begini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Perhatikan, karena yang kutakutkan, yang aku takutin,
itu yang akan menimpa aku. Yang kucemasin, itu yang mendatangin aku. Dengan kata lain, Ayub bilang begini, apa yang kita khawatirin, cemas kan khawatir. Apa yang kita takutin, itu yang malah akan kita tarik datang. Dengan kata lain, Bapak Ibu, khawatir atau takut sama dengan iman. Saya ulangin, khawatir atau takut sama dengan iman. Tapi iman yang negatif, iman yang terbalik. Kita beriman, Tuhan sanggup membuat kesembuhan. Kita khawatir pekerjaan kita akan hancur. Nah, ketika kita khawatir, berarti kita tanpa sadar mempercayai kemungkinan besar bahwa pekerjaan kita akan hancur. Kemungkinan besar. Kenapa saya bilang kemungkinan besar? Kalau kemungkinan kecil, maka saudara tidak akan khawatir. Kalau khawatir, berarti Anda mempercayai kemungkinan besar. Berarti kalau Anda percaya kemungkinan besar, bukankah itu sama dengan iman? Makanya Bapak Ibu, be careful dengan yang namanya khawatir atau takut, karena itu sama dengan iman. Ingat, Yesus sering berkata, jadilah sesuai imanmu. Makanya Ayub itu bilang, apa yang aku khawatirin, itu yang datang ke aku. Karena khawatir itu pun juga iman. Tapi iman yang negatif. Saya nggak mau meng-create ayat, tetapi saya tuh cuma mikir, kalau ada ayat yang berkata, iman sebesar biji sesawi, bisa memindahkan gunung. Saya cuma mau mikir gini, kalau khawatir itu juga iman, berarti apa yang akan terjadi kalau kita khawatir sebesar biji sesawi? Gunung apa yang akan kita pindahin? Kalau khawatir pasti gunung yang serem-serem yang akan kita pindahin. Berarti Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini, khawatir itu fatal sekali loh. Jadi, tidak boleh khawatir. Masa tidak boleh sama sekali, Bu? Kalau menurut ayat ini, dangerous banget untuk khawatir. Betul ya Bapak Ibu, dangerous sekali. Nah, terus gimana dong Bu Ruth? Wong namanya orang itu ya pasti khawatir. Nah, kita akan membahas dari mana sih kekhawatiran ini masuk. Bapak Ibu, dari mana kekhawatiran ini masuk? Supaya kalau kita tahu lubang masuknya khawatir, kita bisa tutup itu lubang kekhawatiran. Yuk kita lihat dari mana khawatir itu masuk. Kita lihat dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-10. Keluaran pasal 14, ayat yang ke-10. Perhatikan, waktu itu orang Israel dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Kemudian mereka persis di depan ada laut, di belakang orang Israel mereka dikejar oleh tentara Mesir. Kita lihat ayat 10. Perhatikan baik-baik prosesi atau kronologinya. Ketika Firaun telah dekat, nih musuhnya telah dekat, maka perhatikan, orang Israel menoleh. Nah, ini sumber dari munculnya ketakutan mereka. Ketika Firaun dekat, orang Israel noleh. Apa yang terjadi? Tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Jadi Anda lihat nih kronologis atau urutannya. Musuh mendekat, orang Israel noleh. Dan ketika orang Israel noleh, mereka ngeliat. Karena mereka ngeliat, maka mereka takut. Dan karena mereka takut, lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11 kalau kita lihat, berserunya kayak apa? Anda lihat nih kronologi atau urutannya.
Mereka berkata kepada Musa, nih lihat cara mereka berseru. Modelnya mereka berseru tuh kayak gini. Apa karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Perhatikan. Jadi prosesinya dari mana? Mereka noleh lalu melihat. Jadi ketakutan itu muncul dari ngelihat. Jadi dari mana pintu kekhawatiran atau ketakutan itu muncul, Bapak Ibu? Mata. Ada satu film itu ajaib ya. Di film itu ceritanya itu ada alien datang menginvasi bumi. Ternyata alien ini waktu datang itu keluar sinar yang luar biasa yang membuat orang-orang itu akhirnya itu banyak yang mati hangus gara-gara sinar yang dibawa oleh alien ini. Nah, lucunya ternyata orang-orang yang lagi merem nih, misalnya yang lagi tertidur, orang-orang yang lagi mungkin pingsan, itu mereka kan nggak lihat sinar ini. Jadi mereka semua selamat, dan termasuk orang buta. Pada waktu saya lihat film ini, saya tuh cuma mikir gini, berarti yang buta-buta pada waktu itu hoki, rezeki. Karena apa? Nggak pakai ngelihat, jadi selamat. Nah, kita tanpa sadar sama, mata kita itu menjadi pintu yang sangat vital untuk masuknya input-input yang bisa membuat mujizat itu terhalang, yaitu yang namanya khawatir. Yuk kita lihat, hal ini sudah dituliskan di dalam Matius pasal yang ke-6. Kita lihat Injil Matius pasal yang ke-6. Yuk kita lihat Matius pasal yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-20. Kita lihat Matius pasal yang ke-6. Yuk kita lihat ayat yang ke-22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi saudara, ternyata mata itu adalah pelita tubuh. Kalau terang, terang semuanya. Berarti salah satu pintu masuknya kekhawatiran atau ketakutan adalah yang namanya mata. Anda ingat cerita tentang 12 pengintai, ya, tentang 12 pengintai. Nah, 10 pulang membawa laporan yang beda dengan 2 pengintai, yaitu Kaleb dan Yosua. Oke, mereka sama-sama ngelihat. Mereka sama-sama ngelihat musuh. Tetapi rupanya cara mereka ngelihat yang 10 dengan yang 2 beda. Makanya Bapak Ibu, kalau kita itu ngelihat sesuatu itu, tiap orang itu beda cara ngelihatnya. Kadang kita tuh ngelihat, nggak usah jauh-jauh contoh. Kita tuh ngelihat orang pakai satu baju dengan warna yang norak atau warna yang sangat very bright gitu, sangat shining. Orang itu pandangannya beda-beda. Ada yang melihat itu, wow, keren. Tapi ada yang lain yang melihat, wow, terlalu menor. Makanya mata itu beda-beda banget cara melihatnya. Nah, rupanya menurut kitab Matius, kalau mata kita itu cara melihatnya benar, maka kita juga akan ngefek dengan apa yang berikutnya. Proses berikutnya apa? Tadi di Keluaran 14 ayat 10 bilang begini. Waktu mereka ngelihat orang Mesir ngejar, muncul ketakutan. Nah, ini yang saya bilang, dari mata turun ke hati. Nah, ketakutan kan? Dari mata turun ke hati. Hatinya takut. Setelah dari hati takut, apa yang terjadi?
lalu keluar lewat mulut. Nah, ini yang tambah dangerous. Perhatikan alurnya. Dari mata turun ke hati. Dari hati keluar lewat mulut. Apa yang dikatakan oleh orang Israel lewat mulut? Ngapain lu bawa kita ke padang gurun? Kamu mau bikin kita mati di padang gurun ini. Bapak Ibu, mata aja sudah krusial, sudah fatal. Ditambah lagi, ini dibuain sampai ke mulut. Nah, kalau Anda ingat, saya pernah khotbah tentang mulut. Bahwa Yohanes pasal 1 menuliskan begini. Pada mulanya adalah the word. In the beginning was the word. Pada mulanya adalah kata-kata. Segala sesuatu dijadikan oleh kata-kata. Dan tanpa kata-kata tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan. Kata-kata itu akan menciptakan. Apa yang Anda ucapkan, kalau Anda sering ngomong, mati kita. Kalau Anda sering ngomong, cari kerjaan susah, maka itu akan terjadi pada saudara. Itu di khotbah saya yang lain mengenai kata-kata. Apa yang Anda sering ucapkan, itu yang akan terjadi, akan terbentuk secara daging. Makanya Anda bayangkan, kata-kata itu udah dangerous. Ketika mata itu ngelihat, itu aja dangerous, ditambah lagi dengan mulut mengucapkannya. Tanpa disadarin, orang Israel sebetulnya memang mati di padang gurun dan mereka tidak pernah masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena coepa mereka terlalu puhau ya. Jadi mulut mereka terlalu banyak mengucapkan yang negatif-negatif. Tapi kenapa itu terjadi? Masuknya dari mata. Karena itu Ibu Bapak berhati-hatilah dengan apa dan bagaimana Anda melihat sesuatu. Lalu bagian yang kedua, pintu yang kedua yang tidak kalah pentingnya dengan mata adalah telinga. Pada waktu 12 pengintai di dalam kitab Yosua itu mengintai ya, mereka diceritakan yang masuk ke tanah Kanaan akhirnya betul-betul cuma Yosua dan Kaleb. Pada waktu 12 pengintai itu mengintai negeri musuh mereka, 10 orang balik dengan laporan negatif. Mereka bilang begini, negeri itu memang bagus, tapi ada tapinya. Tapi kita ini kecil seperti belalang, mereka seperti raksasa. Kita kecil seperti belalang, mereka besar seperti raksasa. Cuman 2 orang yang kasih omongan yang positif. Kita pasti bisa, karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Kita pasti mampu. 10 sama 2 kalah yang 2. Lebih menang yang 10 orang ngomong. Akhirnya semua orang Israel dilanda ketakutan yang amat sangat. Hal yang kedua adalah telinga. Kita buka Yesaya 55. Kita lihat Yesaya pasal 55, Bapak Ibu. Yuk, kita lihat. Yesaya 55 ayat yang kedua, kalimat yang terakhir ya. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Tuhan itu bilang gini, kalau kita itu dengarkan Tuhan, nah coba Ibu Bapak bayangkan, apa hubungannya antara mendengar dan makan? Tapi ternyata firman Tuhan ngajarin, kalau kamu bisa mendengarkan yang baik, yang benar, kamu akan memakan yang baik, kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Berarti, kalau kita bisa mendengarkan dengan benar, kita juga akan menikmati mujizat-mujizat yang luar biasa. Karena itu, telinga merupakan pintu kedua yang tidak kalah krusial, tidak kalah pentingnya dengan mata. 2 pintu ini, Bapak Ibu. Nah, kalau 2 pintu ini kita tahu, berarti gimana cara way out-nya mengatasi kekhawatiran? Adalah dengan menjaga supaya mata kita jangan melihat yang tidak baik. Dan telinga kita jangan sampai mendengar yang tidak baik. Terus saudara bilang begini, lah ya apa Bu, namanya mata kadang-kadang nggak di planning, mau langsung lihat. Lah ya apa Bu, namanya telinga kadang-kadang nggak direncanakan, ada orang jeplak ngomong, kita langsung dengar jadi khawatir. Tiba-tiba orang
Tiba-tiba nggak disuruh ngomong, ngomong sendiri, langsung kita jadi khawatir. Betul, Bapak Ibu. Saya mau kasih Bapak Ibu siang ini satu tips kecil sekaligus sedikit latihan. Supaya Bapak Ibu tahu bagaimana kita itu bisa menjaga supaya jangan sampai ketakutan dan kekhawatiran itu masuk. Saya selalu mengilustrasikan begini Bapak Ibu. Kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita. Saya ilustrasikan seperti itu. Kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mencegah jangan sampai burung itu bertengger, lalu bersarang, lalu bertelur, dan menetas. Anak-anak burung kita kasih makan, sak ibunya kita kasih makan. Itu bisa kita cegah. Ibaratnya seperti itu. Kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala. Orang mau jeplak ngomong apa, saudara kan tidak memplanningkan itu. Kadang-kadang orang datang ketemu saudara, tahu-tahu jeplak ngomong, cus. Dan ketika dia ngomong, omongannya nggak enak. Omongannya negatif. Misalnya, tahu nggak, mari gini kita ini bakal susah. Nah, kita kan nggak planning. Namanya lidah tidak bertulang. Kita tidak bisa mencegah burung itu lewat di kepala kita. Saya bilang, kalau tiba-tiba ada omongan orang, lalu menanamkan sedikit, baru sedikit kekhawatiran di otak kita, itu wajar. Itu normal. Itu masih bisa diterima. Tetapi yang harus kita lakukan, jangan engkau memberi makan kekhawatiran itu. Jangan engkau menindaklanjuti kekhawatiran itu. Jangan engkau sampai dinina bobok oleh kekhawatiran itu. Bisa nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan terus-terusan menernakkan. Jangan terus-terusan kasih makan. Contoh, ketika orang itu ngomong, gawat lu, habis ini kerjaan susah. Anda masuk nih mulai khawatir. Malah mbok terus-teruskan. Mbok terus-teruskan gimana? Iya ya, nanti kayak gini gimana, nanti kerjaanku kayak apa, nanti kalau kerjaan gini gimana, duh kalau ini terus nggak bisa bayar duit sekolah, nggak bisa bayar duit sekolah kayak gini, terus kayak begini, nanti kontrakan rumah kayak gini, nanti terus tanggungan sing ini seperti ini. Nah itu yang namanya Anda itu menindaklanjuti ngasih makan anak burung, membiarkan dia sampai bertelur di sana, bahkan mbok ternakkan seperti itu. Itu yang kita bisa cegah. Amin saudara. Kita bisa mencegah, kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa mencegah jangan sampai dia beternak, dia hidup bertengger, bersarang, bertelur di atas kepala kita. Amin Bapak Ibu. Kita tuh kadang-kadang nggak bisa nerima nggak bisa menghalangin tiba-tiba kayak gini. Ada orang misalnya nih, terutama cewek. Misalnya nih, tiba-tiba ada orang ngomong gini, kamu kok tambah gemuk ya? Nah, ya kan? Orang itu kadang-kadang nggak bisa dicegah Bapak Ibu mulutnya. Kamu kok tambah gemuk ya? Kan gitu kan. Lah, yang bisa kita cegah, jangan dinina bobokkan oleh omongan itu lalu kita pikirin dan akhirnya kita mulai aku tambah gemuk ya, waduh gawat ini, waduh aku nggak mau gemuk ya. Akhirnya Anda pikir-pikir padahal aku ini makan sehari cuma 2 kali, wis gini tak kurangin jadi sehari sekali, tak diet gini. Akhirnya Anda mulai tambah lama tambah worry. Itu loh yang terjadi. Oke, kita nggak bisa mencegah namanya orang itu mau ngomong, sekarepe dia ngomong. Tetapi bahaya sekali kalau kita dinina bobokkan atau sampai mengentertain, sampai menanggapi omongan itu lebih jauh. Bisa nangkep ya Bapak Ibu. Nah, terus gimana dong Bu? Kalau kita itu nggak bisa
mencegah orang ngomong, terus kita tuh sempat khawatir sebentar, jadi kita nggak boleh diterus-terusin ya khawatirnya, tambah mikir ke sini, tambah mikir ke sini, tambah mikir ke sini, wah tambah sumpek nggak karu-karuan. Itu yang nggak boleh. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, dengarkan. Yang harus kita lakukan, bagaimana caranya mencegah burung itu terbang, bagaimana caranya mencegah burung itu tidak bersarang di kepala kita. Yang saya pakai adalah istilahnya adalah substitusi atau hukum penggantian. Maksudnya itu gini, banyak orang itu ketika dia takut atau khawatir, mereka menengking. Mereka menengking Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketakutan atau khawatir nggak bisa ditengking. Bapak Ibu, kalau Anda khawatir, kalau Anda takut, terus Anda bilang gini, dalam nama Yesus aku tengking ketakutan, Anda nggak akan pernah bisa menengking ketakutan. Makin Anda tengking, makin takut. Makin Anda tengking, makin khawatirnya tambah kuat. Nah kalau gitu, apa dong yang harus kita lakukan? Nah saya akan ngajarin Bapak Ibu latihan sebentar ya. Nah di sini saya lihat banyak banget yang kameranya ditutup, jadi saya nggak tahu Bapak Ibu ini maksudnya lagi dengerin atau lagi ngapain, saya nggak tahu. Jadi yang mungkin yang kamera dibuka aja ya, saya bisa ajak untuk latihan sama-sama. Gini loh cara kita tuh apa istilahnya ngelawan ketakutan. Banyak orang tuh tanya sama saya tuh gini, wah Bu Ruth itu Bu Ruth itu imannya besar. Bukan Bapak Ibu, bukan soal iman besar. Iman besar, kalau saya punya iman besar, bukan lagi gunung yang saya pindahkan Bapak Ibu. Buktinya sampai hari ini saya belum bisa memindahkan gunung. Berarti iman saya belum besar. Jadi yang saya lakukan, apakah saya tuh nggak pernah khawatir? Kayak misalnya soal duit gitu ya. Suami saya tuh kalau ngelihat saya tuh dia tuh heran. Kalau soal duit saya tuh sama sekali nggak pernah khawatir menurut dia. Tapi sebetulnya bukan nggak pernah khawatir Bapak Ibu. Cuman saya tuh mengalahkan kekhawatiran. Caranya gimana mengalahkan kekhawatiran? Adalah dengan substitusi atau penggantian. Jadi contohnya kayak gini, yang saya bilang tadi, kita tuh tidak bisa menengking ya. Kalau Bapak Ibu ingat, pernah enggak tahu majalah Bobo? Nah, mungkin di sini ada yang masih Noni tahu ya. Oh, majalah Bobo tahu ya. Nah, di majalah Bobo zaman dulu itu ada bagian tentang Bona dan Rongrong. Saya suka banget baca tentang Bona dan Rongrong. Bapak Ibu ingat nggak Bona sama Rongrong itu Bona sama Rongrong itu tentang binatang apa? Bona itu binatang apa? Tahu nggak? Gajah ya, gajah sama kucing. Gajahnya warna apa? Warna pink ya, masih ingat ya? Gajahnya warna pink. Nah, coba saudara bayangin, masih ingat nggak? Gajahnya kayak apa? Warna pink, terus cabai, terus imut-imut, lucu banget. Culun, inget ya? Nah, bisa dibayangkan tiba-tiba muncul di pikiran saudara, pipinya nyempluk, katanya gitu. Pipinya cempluk, lucu banget pokoknya. Nah, sekarang saya ajak Anda gini. Tolong jangan bayangkan gajah warna pink Bona. Tolong jangan bayangkan warna badannya yang pink. Jangan bayangkan loh ya, pipinya yang nyempluk. Jangan bayangkan ekornya pun juga pink, telinganya lebar itu juga pink. Jangan loh, bayangkan. Jangan dibayangkan. Terus terang, saya mau tanya, waktu saya nyuruh saudara jangan bayangkan, maka bayangan itu semakin kuat muncul di pikiran kita. Betul nggak? Itulah yang terjadi pada waktu kita menengking ketakutan dan kekhawatiran Bapak Ibu. Jangan takut, aduh jangan takut, dalam nama Yesus, jangan takut. Itu makin takut Bapak Ibu. Jangan khawatir, dalam nama Yesus, jangan khawatir. Itu makin khawatir. Lah terus gimana Bu caranya? Caranya gini, nah sekarang saya ajak, Anda bayangkan gajah Bona tadi ya, warna pink. Gajah Bona warna pink. Oke? Sudah bayangkan gajah Bona warna pink. Nah, sekarang saya ajak Anda nginget kembali, tahu nggak film Dora? Film Dora tahu ya?
Di film Dora itu ada beberapa tokoh. Salah satu tokohnya itu yang suka ngusilin Dora, yang suka bikin perjalanannya Dora itu makin dipersulit, yang suka nyuri dari Dora, yang suka gagalkan. Itu binatang apa? Serigala, betul ya, serigala. Terus di Dora itu juga ada tokoh lagi. Itulah cara kita mengatasi kekhawatiran. Hilang bayangan kita tentang Bona, karena kita substitut atau menggantikan dengan bayangan tentang Dora dan teman-temannya. Bisa nangkep Bapak Ibu? Sama. Ketika Anda mendengar orang bicara, katakan, waduh, umurmu tambah berapa belum dapat jodoh. Kekhawatiran itu tambah muncul. Duh ya apa sampai umur segini benar-benar nggak ketemu jodoh. Anda akan terus fokus di sana tambah khawatir. Cara menggantinya adalah distraction. Pikirkan yang lain. Pikirkan apa Bu Ruth. Pikirkan tentang mujizat-mujizat Tuhan. Pikirkan tentang kuasa Tuhan. Pikirkan tentang kehebatan Tuhan. Makanya kita Filipi menuliskan begini. Pikirkan yang indah-indah. Pikirkan yang baik. Pikirkan yang mulia. Pikirkan yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Amin, saudara. Pikirkan semuanya itu. Kalau Anda khawatir soal kerjaan, jangan malah dipikirin nanti tambah kayak gini apa, tambah kayak gini gimana kalau tambah kayak gini, tambah gini. Kita tambah semakin lemah. Kita akan semakin energi kita terkuras habis. Pikirkan yang positif-positif. Makanya kenapa Tuhan itu ngasih Abraham, itu suruh ngelihat bintang sama pasir, Bapak Ibu. Bintang seperti saya pernah cerita, untuk dipakai untuk melihat waktu malam. Pasir untuk dilihat waktu siang. Dengan kata lain, supaya Abraham itu jangan ngelihat ke Sarah. Supaya Abraham itu jangan ngelihat ke Sarah terus, tapi ngelihat ke bintang sama pasir. Saudara, ketika muncul kekhawatiran, misalnya ketika Anda melihat hal-hal apa yang bikin kita khawatir, melihat saldo, melihat rekening, nggak usah dilihat. Lihat ayat-ayat firman tentang kuasa Tuhan. Ingatlah kembali apa yang Tuhan sudah pernah lakukan. Bagaimana dulu Tuhan itu membuat mujizat ketika Anda mau beli rumah, mungkin Anda pengalaman mau beli rumah, bagaimana Tuhan mencukupkan untuk beli rumah. Mungkin Anda pengalaman punya kebutuhan apa, tiba-tiba Tuhan kirimkan mujizat sehingga kebutuhan saudara itu terpenuhi. Ingatlah semuanya itu. Ingatlah semuanya itu. Kenapa Tuhan itu memerintahkan kepada orang Israel, satu kali mereka dalam perjalanan, mereka diperintahkan untuk membuat 12 batu peringatan. 12 batu peringatan, saudara. Dan 12 batu peringatan itu disuruh Tuhan untuk membangunkan 12 batu peringatan. Tuhan bilang gini, supaya anak cucumu nanti tanya ada apa, mereka diceritain kenapa mereka perlu mendengar hal-hal yang hebat yang Tuhan mereka lakukan, mereka perlu mendengar hal-hal yang ajaib yang sudah terjadi di tengah keluarga dan nenek moyang mereka. Ketika kita mendengarkan, makanya Alkitab bilang gini, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman. Makanya dengarkan yang baik, dengarkan tentang khotbah yang membangun, dengarkan kesaksian yang membangun, dengarkan ayat-ayat yang membangun, lihatlah pada cerita-cerita yang membangun, ingatlah kepada cerita-cerita yang membangun. Semua itu akan membuat kekhawatiran itu terkikis habis, dan ketika kekhawatiran terkikis habis, iman kita dibangunkan yang positif, dan ketika iman kita yang positif dibangunkan, mujizat akan terjadi. Amin Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, saya ini ngerti kalau mulut itu, lidah itu tidak bertulang, kita tidak bisa mencegah orang untuk ngomong. Makanya saudara, kita tidak bisa mencegah burung itu terbang di atas kepala kita. Dan kalau saya sarankan, Anda juga jangan jadi burung yang terbang di atas kepalanya orang.
Maksudnya gimana Bu Ruth? Contoh-contoh. Bapak Ibu sadar enggak kalau orang itu belum dapat jodoh? Sering sekali mbok tanyain. Belum dapat ya? Sudah dapat jodoh? Kapan? Ayo, Bu, kebanyakan milih lah, nanti enggak dapat-dapat. Bapak Ibu sungguhan. Anda ketika nanya kayak gitu sama orang yang dengar Anda itu sampai benar-benar enggak enak loh Bapak Ibu, enggak enak beneran. Saya cuma mau ngomong gini, untuk jaga iman itu aja enggak mudah. Jadi Anda dan saya, yuk belajar jangan nambahin susahnya orang. Sama ketika suami istri belum punya keturunan. Anda itu, gini loh, untuk mereka mengimani punya keturunan aja enggak gampang. Terus Anda menambahi pencobaannya mereka. Dengan cara gimana? Menambahi dengan gini. Belum ya, belum isi ya. Isi soto, ya kan? Belum isi ya. Kapan isi? Mbok cegah be ya, belum isi ya. Bapak Ibu enggak enak loh omongan kayak gitu. Makanya saya tuh mau bilang, kita aja ngerasain ya, bagaimana kita tuh jaga iman tuh enggak gampang. Karena itu Anda jangan nambahin. Saya kalau ketemu orang yang misalnya suami istri gitu, lihat mereka belum ada anak. Jangan ditanyain kapan isi, udah nggak usah bahas itu. Mereka sendiri juga udah bergumul untuk menaruh iman mereka soal itu. Nggak gampang Bapak Ibu, karena itu jangan nambahin jadi beban. Sama ketika mereka tuh belum dapat jodoh, ben kali ketemu, ayo kapan? Kapan nih undangannya? Kapan nih meritnya? Kapan ini kartu merahnya? Dan sebagainya. Waduh, sudah nggak usah nanyain. Daripada gitu, mending bahas yang lain. Betul Bapak Ibu? Karena itu jangan jadi burung yang nambah-nambahi burung terbang di atas kepala ya Bapak Ibu. Karena susah untuk mencegah supaya mereka tuh jangan sampai bersarang. Kita harus memikirkan yang positif. Kita harus mengalihkan kepada hal-hal yang baik, yang indah, yang mulia. Saya percaya tahun 2022 akan banyak mujizat terjadi yang Tuhan siapkan sebagai kejutan-kejutan. Tetapi ayo dari soal sepele ini loh, kerikil ini jangan sampai jadi halangan untuk kaki saudara itu berjalan dengan enak. Tahun depan akan banyak mujizat yang luar biasa, pintu-pintu yang dibuka oleh Tuhan yang amazing, yang Tuhan akan tebus kembali apa yang hilang di 2 tahun kemarin ini. Puji Tuhan. Yuk kita akhiri dengan doa. Terima kasih Bapa buat siang hari ini, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan rema bagi kami. Hamba mengembalikan segala kemuliaan, syukur, dan hormat bagi Engkau, sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin untuk menaikkan perjamuan kudus.